bahwa semangat kita insya Allah sama, bagaimana siapapun pemohon itu diberikan kemudahan. Sehingga tadi kalau Mas Ram menyampaikan apa tidak bisa Persebaya diberikan kemudahan atau semacam apalah namanya, insya Allah masih ada pintu. Jadi prinsipnya Persebaya masih keberatan, ataukah kami lebih rasional untuk mencari stadion lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Bapak-bapak yang terhormat dari Komisi B DPRD Surabaya, Bapak-bapak dari Dispora Surabaya, bagian hukum, teman-teman dari Aspek PSSI Surabaya, teman-teman bonek dan media yang berbahagia. Terima kasih waktu yang disampaikan. Jadi seingat kami ini pertemuan yang kesekian kali, saya juga lupa berapa kali kita bertemu di sini tentang raperda distribusi ini. 7 kali. Jadi mohon izin pimpinan. Jadi secara garis besar sikap kami saya kira juga tidak berubah ya. Jadi kami tentu dengan angka yang ada di raperda ini sangat keberatan. Jadi ini kami menyampaikan ini berdasarkan dari pengalaman yang telah kami lakukan selama ini ya. Karena kalau di perda yang lama, katakanlah kita di perda itu kan bunyinya sewanya 30 juta. Tetapi dalam pelaksanaan di pertandingan itu kita bisa overall kita bisa keluar uang 1,2 miliar untuk di match. Katakanlah kita lawan Persib Bandung, Arema Malang, itu kita bisa ketemu di 1,2 miliar. Kemudian kalau kita pertandingan yang normal, yang katakanlah dengan tim yang kategori B atau C, maka kita keluar uang di 913 juta. Semangat kita insya Allah sama, bagaimana siapapun pemohon itu diberikan kemudahan. Sehingga tadi kalau Mas Ram menyampaikan apa tidak bisa Persebaya diberikan kemudahan atau semacam apalah namanya, insya Allah masih ada pintunya. Bolak-balik saya menyampaikan masih ada pintu ketika pemohon Persebaya itu bisa bersurat kepada kepala daerah, di dalam hal ini adalah wali kota. Sehingga pintu itu masih ada. Dan saya tadi sudah di awal sudah menyampaikan sangat luar biasa ketika beberapa hari minggu yang lalu terjadi pertemuan dengan teman-teman Persebaya, Askot, perwakilan bonek dan sebagainya. Dan di situ Pak Wali Kota sudah gamblang menyampaikan bahwa pemerintah Kota Surabaya, Pak Wali Kota pun sangat memperhatikan terkait Persebaya. Cuma sedikit kami tambahkan tadi yang Pak Ram sampaikan, kalau stadion 10 November memang untuk pertandingan memang tidak bisa karena apa? Secara ketentuan stadion itu sudah tidak memenuhi syarat karena jarak dengan
hunian warga dan sebagainya tidak ada 100 meter, belum lagi ketentuan bahwa stadion ini sudah tua, sehingga mungkin ini harus menjadi pertimbangan Pak Wali Kota kemarin waktu ketemu dengan teman-teman. Semua event pertandingan dipusatkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Mungkin itu. Terima kasih terkait dengan angka-angka yang masuk di dalam raperda. Itu kami meng-hire tim independen, tim appraisal. Itu independen, otomatis mereka sudah menilai, meng-appraisal, termasuk juga studi banding ke beberapa tempat. Kalau tadi Pak Ram menyampaikan bahwa di Balikpapan seperti itu, kami pun mohon maaf Mas Ram, jadi kebetulan saya dengan beberapa kepala dispora di Indonesia ini ada komunikasi, misalnya dengan Kadispora Malang, Kadispora Bogor, itu nyaris ketentuannya juga sama dengan apa yang kami lakukan. Jadi ketika pemohon itu menginginkan adanya kemudahan untuk keringanan begitu, tetap harus bersurat kepada kepala daerah. Dalam hal ini bisa bupati maupun wali kota. Dan di situ pasti saya bisa memastikan kepala daerah akan mempertimbangkan. Di forum, jadi prinsipnya Persebaya masih keberatan dengan angka yang disodorkan ya, 22 juta per jam, 444 juta sekian untuk sehari per hari. Kami hitung-hitung juga jadi tidak masuk di perda yang lama itu, di perda 13 tahun 2020, tarif waktu itu masih 30 juta. Itu kan kami kalau pertandingan biasa itu kita bisa hampir 1 miliar, 900 juta sekian. Kalau kita big match lawan Persib, Arema, Persija, kita angkanya bisa naik menjadi 1,3 miliar. Tentu kalau nanti ini digedok, angka itu masuk, pasti akan memberatkan. Dan itu pasti cost kita pasti akan lebih banyak. Alternatifnya, satu, kami akan menghitung kemampuan. Apakah kami bisa memakai stadion dengan harga yang segitu, ataukah kami lebih rasional untuk mencari stadion lain. Yang kedua, kami akan tetap ambil itu, tetapi konsekuensinya pasti nanti teman-teman bonek yang akan kena karena harga tiket pasti akan, kalau sekarang kan 100, 50.000 sama 100. Kalau nanti di angka yang baru itu digedok, maka bisa menjadi berlipat-lipat. Nah kami tadi terima kasih Pak Mahfud, teman-teman Pansus. Ini kan belum final. Kami berharap nanti ke depan bisa ada kepentingan kami diakomodir, kepentingan teman-teman Pemkot juga jangan sampai menyalahi aturan. Ini yang juga lagi kami harapkan ada solusi-solusi supaya raperda ini bisa istilahnya bisa kami juga mampu untuk memakai Stadion Gelora Bung Tomo. Idealnya berapa Mas? Idealnya berapa menurut Persebaya? Tadi kami tawarkan kalau memungkinkan sekali pertandingan kami 100 juta. 100 juta itu bukan per jam ya, bukan? Tidak hitungan per jam, tapi sekali pertandingan kami ya. Makanya tadi kami usulkan, andaikan memungkinkan di raperda ini ada tambahan pasal itu. Cak Ram, di perda baru ini kenaikannya berapa ratus persen? Kalau dulu 30 juta untuk sehari sepertandingan, sekarang menjadi 444, jadi sekitar 400%. 400%? Iya. 1.000 ya, 1.000%. Ya. Dengan kemungkinan kemampuan Persibaya itu dihitung-hitung 100 juta, tinggal skemanya saja sih sebenarnya. 22 jam ini akan digunakan berapa jam itu? Karena kami juga belum tahu persis sih.
penggunaan Persibaya itu stadion itu mulai jam berapa sampai jam berapa saya tidak tahu. Lah di Perda ini mengaturkan secara umum siapapun yang menyewa GBT ini per jamnya ya sekian, termasuk Persibaya kan gitu. Lah memang ada opsi di dalam Raperda ini ada pasal yang mengatur boleh mengajukan keringanan. Cuma ini sampai di mana tingkat disetujuinya keringanan itu, ini yang kita takutkan dari awal itu gitu. Makanya saya sepakat dengan teman-teman Persibaya harus jelas dulu itu kan. Ini harus jelas seperti apa nanti Perda ini, jangan sampai ada, kalau bahasanya Pak Ram tadi, jangan sampai abu-abu, padahal biasanya politik yang abu-abu. Lah ini juga